Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rudi Yosua Pasaribu, Regita Simamora, Puja, Sriwani, Rada, dan saya sendiri Hepiria Tumangger. Nah, di video kami kali ini, kami akan membahas mengenai budaya Batak Toba dalam mengatur relasi kultural di dalam dan di luar kelompoknya dalam hal keramah tamahan atau hospitality. Dalam sihal-sihal dijelaskan bagaimana relasi kultural menjadi penentu keseimbangan dalam pola hubungan antara manusia dalam kehidupan orang Batak Toba diatur dalam sistem patuturan atau kekerabatan Dalihan Natolu. Relasi budaya sesama masyarakat suku Batak Toba diatur dalam sistem kekerabatan, yaitu merupakan struktur sosial yang memiliki hubungan darah atau kesamaan biologis, sosial, maupun budaya. Salah satu suku yang memiliki sistem kerabatan yang erat adalah suku Batak Toba. Menurut penjelasan salah seorang informannya, yaitu Bapak Jatunan Sidabutar, bahwa suku Batak Toba sangat memiliki ikatan yang kuat sesama suku Batak Toba. Ada rasa kekeluargaan yang timbul jika berjumpa dengan sesama suku Batak Toba, baik daerah sendiri maupun di perantauan. Karena kami memiliki kesamaan rasa sebagai sesama Batak Toba, apalagi jika berjumpa dengan semarga atau ada keterkaitan marga, pasti akan sangat akrab jika berjumpa. Di daerah pariwisata seperti Tomo ini tidak jarang kami berjumpa dengan wisatawan yang adalah suku Batak Toba. Kami saling menyapa dan bertutur, tak jarang kami bahkan menjalin hubungan pertemanan jika berjumpa secara terus-menerus. Karakteristik orang yang dapat disebut sebagai ale-ale dalam suku Batak Toba ada 4 karakter, yaitu A. Berasal dari suku di luar Batak Toba, B. Dapat menjalin hubungan yang baik dan mau berbaur dengan orang Batak Toba, C. Seorang yang dianggap berjasa dalam kehidupan, D. Dapat menjadi penengah dalam musyawarah konflik orang Batak Toba. 2. Relasi budaya suku Batak Toba dengan suku di luar Batak Toba dalam keramah tamahan. Bungaran juga mengemukakan bagaimana hubungan sosial suku Batak Toba dengan suku bangsa lain, yaitu orang Batak Toba selalu menaruh hormat dan percaya, begitu pula dengan suku bangsa lain. Menurutnya, rasa hormat dan percaya kepada suku bangsa lain lebih banyak dipengaruhi faktor politis dalam rangka pemeliharaan hubungan sosial secara nasional. Fenomena menarik pada kehidupan orang Toba zaman sekarang adalah penambalan marga. Hal asing karena kedekatan relasi ditambalkan marga tertentu sehingga menjadi halak kita dan terikat dalam sistem kekerabatan. Hospitality memiliki arti keramah tamahan, kesopanan, keakraban, dan juga rasa saling menghormati. Jika dikaitkan dengan industri pariwisata, dapat diibaratkan bahwa hospitality merupakan roh, jiwa, semangat dari pariwisata. Tanpa adanya hospitality dalam pariwisata, maka seluruh produk yang ditawarkan dalam pariwisata itu sendiri seperti benda mati yang tidak memiliki nilai untuk dijual. Terdapat beberapa interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal. Bentuk interaksi yang paling umum terjadi adalah di saat kedua pihak melakukan transaksi wisata. Yang pertama adalah interaksi wisatawan dengan pedagang souvenir. Interaksi ini berlangsung singkat apabila tujuannya hanya pada tercapainya transaksi. Namun, kontak dapat berlangsung lebih lama jika pedagang dan wisatawan membangun perbincangan lebih dalam, seperti menanyakan dari mana, menginap di mana, orang Batak kah, atau marga apa, dan dapat tali kekerabatan yang berkaitan, maka perbincangan tidak akan selesai dalam waktu singkat, dan bahkan pasti akan timbul rasa kekeluargaan antar sesama suku Batak. 3. Persepsi wisatawan terhadap masyarakat lokal melalui interaksi pariwisata. Interaksi kedua terjadi apabila wisatawan dan masyarakat lokal saling bertemu di atraksi wisata yang sama. Bentuk interaksi wisatawan dan masyarakat lokal bervariasi sesuai dengan motivasi dan pelaku terjadinya interaksi. Hubungan antara wisatawan dengan masyarakat dicirikan oleh 4 hal. Yang pertama, mereka berhubungan sementara atau sering dinamakan transitory relationship, sehingga tidak ada hubungan yang mendalam. Lalu yang kedua adalah adanya kendala ruang dan waktu yang menghambat hubungan. Artinya adalah wisatawan umumnya berkunjung secara musiman dan tidak berulang, apalagi kenyataannya bahwa fasilitas pariwisata umumnya hanya terkonsentrasi pada tempat-tempat tertentu. Maka wisatawan hanya berhubungan secara intensif dengan sebagian anggota masyarakat yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan terhadap wisatawan. Sedangkan masyarakat yang jauh dari fasilitas pariwisata berhubungan secara kurang intensif. Lalu yang ketiga dalam mass tourism. Tidak ada hubungan yang bersifat spontan antara wisatawan dengan masyarakat lokal, melainkan sebagian besar diatur dalam paket wisata yang ditangani oleh usaha pariwisata dengan jadwal yang ketat. Kegiatan pariwisata adalah kegiatan ekonomi yang berarti bahwa masyarakat lokal bekerja pada pariwisata adalah untuk kepentingan ekonomi atau mendapatkan penghidupan. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat atau interaksi umumnya bersifat unequal dan unbalanced.
atau tidak setara. Dan pada umumnya masyarakat lokal merasa lebih inferior. Wisatawan lebih kaya, lebih berpendidikan, dan dalam suasana berlibur, sedangkan masyarakat lokal dalam suasana melakukan pekerjaan penuh kewajiban dan mengharapkan uang wisatawan. Posisi yang tidak seimbang ini menyebabkan terjadinya hubungan eksploitatif atau inferior-superior. Kelemahan dan kelebihan dan strategi bagi daerah wisata Danau Toba saat ini. Kelemahan wisata Danau Toba salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat maupun wisatawan. Strategi dalam melakukan peningkatan promosi wisata dan mengembangkan penyediaan informasi di internet yang mengerti kebutuhan wisatawan.